Assalamualaikum di daun jerambang. Daun jambang bagi lalu. Kun lalu balai. Panjang 17 panjang lama. Lupa bergantung tiang satu lah berkeliling lai. Papan lah ke papan di panjang sibul. Lah tepapat buku ruai. Lah bergantung tiang satu lah berkeliling lai. Budak lah pandan di berbaju lah hitam. Lah terbelai rambutnya panjang. Lah tersimbung mambu minyak kelapa itu tanda gitu je. Di mana tidak dapat bebas untuk Jambi dan Jakarta. Kami keselamatan Anda, kami minta untuk tetap duduk dan tetap menggunakan sabuk pengaman. Kenapa di kepala tuh punya pikiran pengen deh kerja nggak terikat sama ruang sama waktu, terus pengen jadi guru, tapi kok kayaknya perjalanan panjang banget, harus cari sertifikat. Gimana ya caranya kita bisa jadi pendidik di pedalaman yang model misionaris tapi jelas bukan penyebarin agama, pendidikan. Gini, coba aja kamu kontak sekolah, langsung aku email, soalnya nggak berharap sama sekali bahwa bakal langsung direspon. Ditanya mau nggak di Jambi. Buku ada nggak? Ada buku nggak tuh? Buku gambar Yang jadi sama lah, kalau untuk lautan dua, atau dua berarti 5. maksudnya ya nggak nampak sih. 12 gabus. Jadi memang pilihan, memang kita maunya di mana gitu. Dan aku ya milih Jambi karena merasa bahwa kan Jambi itu awal mula dari sekolah. Kayaknya ya belum jadi anak sekolah kalau belum tahu Jambi, belum bisa bahasa orang anak-anak suku Rimba itu. Kayaknya kalau di sekolah mereka lagi ngomong kayak gitu, kok kita jadi selama apapun kita di situ kayaknya nggak bagian sih, nggak ikut, nggak ngerti. Tahu di mana? Aku ada di depan pom bensin. Pertanyaan yang sama pernah diajukan sama Kak Butet waktu aku ke Flores. Kalau kamu diterima, kamu mau buat apa di sana? Aku jawab sama seperti dulu. Kalau kita datang pertama kali, memang kita ada program, meskipun sekedar mengawasi apa, tapi kita belum bisa menjawab pasti apa yang bakal kita lakuin sampai kita sampai di sana dan lihat apa yang memang harusnya kita kasih di sana. Itu juga memang harus belajar. Aduh, aku kan tidak tahu ini siapa. Banget sama yang di Flores. Ini harus minta kekuatan Mother of Nature ya. Sumpah kayak naik gunung. Capek, tapi pasti ada harganya.
Cerita orang tua dulu kalau sekolah itu lewat benang, jadi ketakutan nanti putus atau jatuh kan, nanti nggak lulus. Terus katanya nah, kalau salah digebukin sama guru. Takutlah, akhirnya cuma aku lihat sampai penasaran lihat teman-teman. Ternyata bukan kayak seperti yang orang ceritakan. Barulah aku mau bergabung. Paling kurang 7 orang sampai belasan orang lah. Belasan orang. Tapi kalau misalnya ketika rame dari luar banyak yang datang, sampai mungkin 30 lebih murid kita kayak gitu aja. Kalau mumpannya bawa buka hakoi no be lu koi mumpannya. Misalnya, lima be aku kan yakin ibu. Mungkin kurikulum yang kita berikan itu berbeda dengan di luar gitu kan. Kita berdasarkan apa sih kebutuhan untuk hidup di sana kayak gitu. Proses belajarnya gampang, kapan anak mau ya udah kita belajar gitu kan. Kapan dia nggak mau, walaupun kita ngajak dia nggak akan mau gitu kan. Walaupun sedang ngasih menentukan soal, lihat burung, lihat monyet gitu kan, dia bubar lari semua udah gitu kehilangan aja kayak gitu. Kadang-kadang jam 12 malam pun masih bisa belajar gitu kan. Tergantung kita maunya dan dia juga mau gitu kan. Ketika kita mau, dia nggak mau ya nggak bisa juga, nggak bisa dipaksakan kayak gitu kan. Nah, kita harus siap mental juga gitu kan menghadapinya gitu. Dunang. Macam kamu pedilin dulu. Di kaki jendrawasi tidak tiba sekelompok burung gagak sebenarnya lulu untukmu dan papa ya lulu nah lulu mama berangkat kerja dulu. Kami lepai ke sarangnya lagi. Ketika kita harus mengajarin dia dan orang tua itu percaya dengan kita, sehingga memang murid-murid dilepas dia dan kita harus tanggung jawab. Jadi mulai dari makan dan proses tidur atau belajar itu kita harus tanggung jawab. Ketika memang mereka ke orang tua, pasti dia disuruh-suruh orang tua. Kalau orang tua udah mengatur waktu untuk dia pergi mengikuti mencari berburu atau mengikuti berkebun, sehingga memang waktu untuk belajar itu kurang. Makanya kita coba berpikir bahwa kita coba tidur di rumah kita, di tempat belajar kita. Terus kita yang mengasih makan dia.
siapa? Kerjamu sama siapa? Hah? Woi, siapa yang asisten kayak tadi? Oh, asisten. Nah, asisten, jangan Pico gitu. Sama siapa? Sama? Oh, bapak itu ya. Nggak tahu. Gitu pemawar. Iya. Nah, kebeh lu makan ubi bagus juga yo daripada beh lu makan anjing ya. Dapat sendok tadi satu ke bawah. Kok bau sabun manis sih? Bilang. Ya mulai mau mengecek. Ayam mulai protes tuh, Kang. Hah? Betul mamu bekasnya. Bilang, Sudah, kok Torabika segitu pakai sisi ini. Bukan dia. Oh. Itu serada orangnya. Galaan. Bantu kok. Sini. Bantu kok. Dulu-dulunya sejak dari awal katanya orang di luar mendidik anak awak iba ioi sebab katanya nang jam kada lanjut nanti lebih hakom katanya kami nanti hatuha ioi katanya anak sekolah ioi katanya untuk membantu induk bapak untuk berjuang ke hutan kami. Jadi katanya tujuan ioi katanya kami hakom katanya isu anak-anak sekolah ya kalau ada na pinta katanya namun dalam hutan tanah awak itu lagi kata orang lagi mengurunya anak sekolah ya katanya ada bukot juang konya kini katanya nang dahakom katanya podo nah ibu-ibu na mengajak anak sekolah kami iya katanya kami iya bukan ada katanya hanya untuk kebutuhan guna setahun dua katanya kami tidak melanjut selama-lamanya ya katanya tidak ada hutanan tertinggal kalau sekarang kini ampamonya ada orang mengancam-ancam menghancur kok atau untuk mengusir katanya dalam hutan tanah kita ni apa seguna ketika kita melanjut ke anak sekolah ini. Kalau seperti kerja telah saudaranya seperti gawe warasi agak kurang setuju. Yang kakek agak kurang setuju gawe warasi mula pertama awal-awal katanya mendelok anak sekolah itu warasi. Setelah kini katanya warasi ioi piada kelanjutan katanya menurut ke anak sekolah ioi. Jadi kalau seperti gawe warasi bahkan kita memanjat buah dan ambil buah. Ampamanya kita manjat kombuntun. Kita pengen pada buah kombuntun. Akhirnya sampai ke kini setengah betong peda do jejak kau ngambil buah. Kalau seperti ini gawenya kita setuju. Aku non setuju katanya kelanjutan kegiatan anak sekolah ioi piada sedang mengui pada lokasi dewek katanya demano juga pemerintahnya berjuang menghadap pada pemerintah. Iyalah aku yang paling setuju. Yang kecil-kecil batang. Bertiga anak tiri, lah bertiga lah berenom, mengendum, berconteng, mengkabau, mendosuk, jangan picok, seretu. Kok lainnya ngomongin dua pintar. Banggalah mau nyelam pintar. Kadaknya mah? Ya, umpan nyombong. Ya, Kancil. Tahun yang nelfon tuh 55. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Coba lagi. Oh sekarang kau yang tulis. Artinya kalau aku tamat Tulis hujan. Berapa cara? Ayo jawab. Juta. Bukan. Satu cara 10.000 lah ibu. 10. Tulis ya? Dijawab ke bawah. Mana? Ya. Coba. Wah. Lah kena tu pangai bohen ka bawah. Au ambil lah. Bong. Mai, tulis mai. L. Au. Kalau kamu nikah sama gadis di dalam, kamu mau nggak ajarin istrimu baca? Saya kalau memilih di rimba saya mau menularkan kepada istri dan kalau mempunyai si anak
saya tularkan ilmu saya yang saya dapatkan dari luar dan dari ilmu dari ibu guru Buten. Saya istilahnya saya sumbangkan kepada istri saya dan anak-anak. Perjuangan dalam hutan ini takkan bisa dilupakan, nggak bisa dihentikan. Istri di istri, perjuangan di perjuangan. Berdasarkan budaya ya, perempuan itu adalah sebagai hal yang penting untuk dilindungi, sehingga perempuan itu tidak boleh bebas apapun, melakukan apapun. Baikkan itu di segi belajar sekolah, sebenarnya keinginannya sebenarnya ada. Kalau Kuniles itu ada. Di Kejasung sudah sempat beberapa orang anak perempuan yang ikut belajar. Tetapi sayang sekali mungkin sekarang di sana pelajarannya tidak begitu terlanjut, karena memang ya kita udah fokus di salah satu tempat sehingga di sana udah tidak sebenarnya jalan. Di sana yang anak-anak perempuan belajar yang bisa baca tulis itu ada 4 ya. Harus ada guru perempuan seperti Buten itu pernah mengajari muridnya juga perempuan di Kejasung, dan juga kita bantu-bantunya. Secara pribadi saya sangat setuju ya, tapi jangan campur baur dengan laki-laki itu kena ada larangan adat ya. Itulah makanya perempuan orang rimba sampai sekarang tidak ada sekolah kena ada aturan itu ya. Ketika saya bermain ke rumah orang tua saya, ketika saya pulang saya coba mengenalkan huruf dan angka-angka kepada adik-adik saya yang cewek. Berapa adikku yang cewek itu bahkan udah tahu misalnya huruf A sampai Z. Dia sudah tahu. Tapi mengeja membaca itu yang belum, karena memang tidak rutin ya. Pertama kali kenal Oce di Penglawon adalah di tempat parkir motor kita. Pertama itu ada gabungan dari nama pala dari mana yang Jabir itu. Jabir. Unpad. Nah, terus akhirnya Oce datang, dia menamping mungkin rombongan nama pala Unpad. Kemudian dia lukis yang aku. Guru ini pintar melukis. Ayo. Pak Oceh itu sudah lama ya, 2002. 1 tahun standby di Mengkal Hulu sinilah dia mengajar gambar ya anak-anak. So waktu itu peneritaan kami berdirinya sekolah ya. Kita sama sekali tidak ada makanan. Yang menerita kita menerita rombongan Pak Oceh. Untuk merinci di Mengkal Hulu, di Kejasung seluruh Bukit 12 itu ibu guru Oceh, terus Dodi. Belum ada pernah melihat Oceh marah. Udah berapa tahun aku. Yeay, ketawa. Wah, nggak bisa paket D nih. Ayo. Huruf Nioma, huruf apa? S. Nio? T. Nio? ST 2. Nanti dikasih soal itu ya caranya, harus ngikutin ini ya. Ikutin kaidahnya. Calon mau ujian bulan 11. Ujian untuk apa? Paket A. Gini caranya. Beda mulai Berartinya dari jenis yang 60 kali 2 adalah 120 ditambah 20. Iya,
bawahnya yang ditambahin. Ketika misalnya saya bisa baca tulis hitung, bergaul di luar, mengadvokasi orang rimba, tapi kalau tanpa ijazah orang juga tidak percaya. Harapan kita bahwa anak-anak ini harus mempunyai ijazah. Ijazah itu adalah tanda udah kelulusan ya, lulusan sebagaimana kemampuan dia. Orang rimba itu tidak ada yang namanya lapar ya, karena dia per kakak itu mempunyai sangat luas kebun, mungkin ada puluhan hektar per kakak. Kalau masih dulu kan orang rimba masih berburu dengan begitu bebas. Sekarang hutan semakin habis, binatang perburuan semakin berkurang, sehingga dia memutuskan untuk berkebun atau bertani. Penghasilan karet orang rimba belum begitu banyak. Belum semua orang rimba mengeluarkan hasil karet karena orang rimba mengerti pertanian itu semenjak berapa tahun ini. Pak Bedul itu sebenarnya terkaya di sekitar mungkin Kabupaten Merangin inilah. Nah, dia mau beli karet orang rimba di dalam, itu jemputnya pakai mobil dia. Dan harganya memang pasti udah turun dari harga biasa. Karena harga biasa mungkin di Teran 10.000, di sini dia beli 7.500 atau sampai 8.000. Pak Bedul itu tadi membuat jalan sendiri karena memang itu akses melewati kebun dia semua. Jalan itu di portal kita harus bayar. Kalau mobil sekali lewat itu 50.000. Jadi kalau PP itu 100. Terus kalau motor 5.000 sekali lewat. Jadi PP 10.000. Iya, ada seperti harapan bahwa memang ada jalan khusus untuk orang rimba. Dari orang rimba sendiri kan tidak mungkin. Kita pasti berharap kembalinya juga ke pemerintahan. Kenapa enggak dibikin jalan untuk khusus orang rimba, gitu kan? Sehingga memang kita untuk mencapai kebutuhan atau dengan pemasalahan apapun itu dengan sangat baik. Ketika orang rimba sakit harus kita bawa keluar, harus dorong motor, harus bayar portal dulu, terus ya ada sangat banyak sekali. Apa nyedo nganu ko podo taikan si sabar. Endelo ko beang ngopingan, beang ngopingan. Wa ai hangon todo lagi. Kelon pamono ko. Kalau aku mau tahu tulang kaki belakang. Hapcut. Ini manis. Keong beranak 1.000. Kayaknya anak keong tuh banyak, bukannya seperti anak kantil. Oh. Tiado jemput payo. Tiado nu tanam payo na. Budaya kawan. Itu berarti pakai duit kita. Ini bisa. Gimana cara makan? Kan makan. Bundo rajinnya. Apalagi sih? Dikeluarin anak-anak tuh. Pucan teh kemarin belanja itu. Notanya mana? Nota dia beli obat segala macam itu mana? Kemarin kasih 32 kan? 40 ya? Oke, kemarin kasih uang berapa? 40.000. Pertama 30. Terus tambah berapa? 10 kan? Percaya aja. Aku kasih 2.000, oncom. Aku bilang 10.000 kau iya aja. Ya udah 10.000 kalau gitu, utangku tinggal 10. Mono, buhan tu.
Oh, yang kok. Nah itu dia bel kok aja. Mana? Water. Hitung dulu berapa orang? Tutup padu. Aduh, sebanyak. Api. Tiba-tiba seekor muri. Posisi aku suka pakai ini tadi di. Pokok ini nama. Iya. Anak kiri kabar aman-aman saja. Sedih. Ah, ini bukan dikasih. Satu jong kamu ini lampu tuh. Rimba, orang rimba itu kan masih luas dulunya, jadi apa penyakitnya ya termasuk jarang ya. Ketika hutan berkurang, panas bertambah, kondisi apa itu pengaruhnya sangat luar biasa ya. Ketika ada motor, ketika ada mengkonsumsi lebih makanan luar, jadi penyakit yang dialami orang rimba itu bertambah, bukan yang seperti dulu. Udah beberapa tahun ini itu mengalami kerentanan penyakit terhadap orang rimba. Kalau zaman dulu ketika sakit kena demam atau batuk, nah yang lain harus ada sebutannya bersandingan. Jadi dia menghindar dari yang kena itu tidak masalah gitu kan, tidak ketularan. Jadi masih bisa diobati dengan obat-obatan tradisional seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan jadi obat. Tapi beberapa tahun ini sudah ada mengalami penyakit yang memang belum pernah dirasakan orang rimba gitu kan. Itu memang tidak bisa terhindar ini hal yang seperti itu, tetap walaupun udah berusaha untuk menghindar dari yang kena penyakit itu, tapi tetap ketularan juga gitu kan. Mungkin karena adanya banyak sentuhan dengan dunia luar, atau mungkin cuaca atau polusi semakin banyak ekspansi dari luar masuk, jadi semakin banyak, semakin rentan penyakit itu. Penyakitnya poneng, pusing. Kita udah berusaha untuk beberapa tahunnya, kita udah melakukan ada waktu itu pengobatan massal. Bisa juga ditulis batuk berdarah ya. Yang sering menyerang orang rimba sebenarnya penyakit-penyakit seperti demam, terus batuk, mungkin seperti diare juga. Penyakitnya sebansolah beto haberu domom menggelegai. Sekarang ada penyakit yang memang belum sama sekali dirasakan orang rimba yang masih dulu, tetapi baru beberapa 2 atau 3 tahun ini baru dirasakan, itu seperti asam urat gitu kan. Asam urat itu sangat banyak sekali. Demam 20 lah ibu. Akses. Sakit, kena wabah. Semua orang sakit batuk pilek di sini. Aku kena. Jemput ada orang kesehatan di SPK. Dia mau masuk rencananya.
Janjinya jam 9. Saya Sutrisno Handoyo dari Puskesmas Muara Delang. Di Muara Delang terdapat sekitar 13 tahun. Lokasi kita tuh nggak ada yang seperti di sini, mungkin kan lokasinya kan dia menetap. Kita juga ada juga suku anak dalam tapi berpindah-pindah begitu loh, yang berpindah-pindah tempat. Jadi kita sulit juga. Mungkin di situ dia setengah bulan lah pindah lagi kemana nggak tahu lagi tempatnya gitu kan. Jadi kita memang wilayah kerja kita tuh memang tidak ada tempat lokasi untuk suku anak dalam tuh nggak ada yang menetap tuh nggak ada. Sebetulnya ada aja sebetulnya dananya ya, tapi untuk tahun ini kita memang sangat rendah Bu. Dananya itu tahun lalu aja kita dapat cuma 50% dari tahun yang kemarin gitu loh. Dari tahun kemarin 91 juta, tahun sekarang cuma 46 juta. Kalau untuk wilayah Merangin, pokoknya dia bisa menunjukkan identitas bahwa dia tuh Kabupaten Merangin tuh kita gratis. Nah penanggung, nguli kunyin busu anu. 3 kali sehari bo, setengah sebelum makan ya bo, sebelum makan lagi. Kalau saya lihat di sini kan ISPA ya, infeksi saluran napas lah ya bagian atas ya. Yaitu penyebabnya kan bisa macam-macam ya, bisa virus ya. Perkiraan saya mungkin karena virus gitu ya, karena penyebarannya cepat. Di sini rata-rata saya lihat itu masyarakat di sini nih itu walaupun dia ini sakit batuk seperti ini, dia tetap masih merokok terus, nggak bisa berhenti gitu loh, tetap merokok aja terus gitu kan. Di sini juga istilahnya malaria tuh sudah rata-rata udah kronis ya, saya lihat ya, karena tadi umumnya rata-rata limpanya itu sudah pada membesar semua, umumnya sudah pernah kena lah dengan malaria, mungkin sudah berulang-ulang malah ya, nggak sekali aja, mungkin sudah berulang kali gitu. Umurnya berapa? 20 tahun. Hah? 2 tahun. Ada 20 ya? Sekitaran itu. Medannya saya rasa ya, medannya yang cukup sulit ya. Kalau jauh sih nggak jadi masalah. Cuman ini jalannya sayangnya ya nggak datar gitu kan, berbukit-bukit gitu kan, nanjak ini. Nah itu ya, apalagi kalau diguyur hujan ya sudah kacau udah. Kok nama berapa kali ini kamu makan? Tahu. Uban siapa? Anu jangan mono nama. Anu nio. Bukan, uncang anu yang malaria. Hela kamakon. Tapi apa uji patonnya sejam atau sejam di makan tadi lagi potong ibu. Yang penting tentu uban siapa-siapa per orang. Lagi mau tadi aku kan. Katanya orang di sini intinya memang nggak mau minum obat karena merasa seperti bertambahlah sakitnya. Terus katanya memang karena
sejak dari kecil sampai besar sekarang memang nggak pernah jarang mengkonsumsi obat lah. Justru maunya katanya disuntik lah biar obat itu memang itulah kata orang tua tuh biar katanya anak kecil yang nggak mau makan obat itu biar obat itu langsung udah masuk di tubuh bekerja di dalam. Oh ibu uban. Apa? Enggak. Puluh dia itu nempo. Oi. Dia ibu lah makan nasi pebulung. Lah. Ha, ini ubat dia, nama ubat dia. Kami hanya ulah keliling setiap rumah orang kami ngontrol uban. Anak kecil tu lah baru makan uban sore ini yang ibunya baru ini ku kasih. Boy. Siapa? Nang Lucia. 52168. Dapat temannya. Pelan-pelan. Sudah, dia yang suruh baca siapa? Dokter. Kapan? Larang. Ini ke dokternya gitu. Bagus ya nggak ada infeksinya ya. Di mana ya? Malarianya negatif, tipesnya gejala ya. Mana? Istirahat dulu lah apa ya. Ambil ini kan ada gejala tipes. Dia mau jet. Kakek jemput bapak lagi sini. Tipes, gejala tipes itu nggak pernah sembuh. Tipes itu tuh udah Sampai lah. udah 7 tahun nih kedua. 10 tahun. Kalau ngerasa ini tidur aja udah. Jangan tahan. Gue dulu di pas Kalian bingung. Ini obat emas sebelum makan, ini obat batuk sesudah makan. sudah makan. Hopi. Sekarang ini naik. Hopi, jangan itu, jangan sayur aja. Bukan bilang burung ini udah dirima ya, ujinya melawan. Biasanya kita lebih pada 1 bulan itu lebih banyak di dalam. Jadi misalnya 2 minggu di dalam, 1 minggu kita di luar dalam 1 bulan. Nah, paling di luar pas mau bikin laporan atau apa baru. Tetapi kalau kader biasanya berdasarkan jadwal di luar ada pada data tidak, karena kan banyak yang pertemuan mengikuti advokasi pasti dia kebutuhan itu. Gimana mijak prosesnya? Prosesnya itu harus berlatih membaca buku, ibu. Dia tulis, kawan. Apa nanti sekretaris? IPA,
IPA, IPS. Oh, ya IPS. Terus. Menyebut Buktinya P-nya salah gini. P-nya, bukan P-nya, P-nya dan salah. P. Yo. Ya ini. Ini samping nah. Masuk samping kedua pakai BM. Beda apa-apa lah. Kalau kita perjuangkan garis besar KMB itu memang terutama memang kita mendorong bahwa adanya pengakuan terhadap hak-hak orang rimba ataupun keberadaan orang rimba. Karena selama ini memang belum ada pengakuan dari pemerintahan terhadap orang rimba, terhadap keberadaan orang rimba atau hak-hak orang rimba. Orang rimba ini sekarang ini belum, aku anggap memang masyarakat yang termarginalisasi dari di segi apapun. Desa itu. Agaknya upaya pondok kok. Saya reading dengan beberapa teman Pak dari Jambi, ada dari Capa, dari Agra sama dari PH. Kemudian ada teman-teman dari Sawikot. Nah itu saya memberikan dukungan lah untuk bapak-bapak ini dari orang rimba yang memiliki persoalan dengan sebuah perusahaan sawit yang kebetulan perusahaan itu mendapat proper hijau dari Perusahaan ya. Nah sementara kalau praktek dari kerja mereka itu mencederai bukan hanya lingkungan orang rimba tapi juga sosial dan kultur mereka. Sebelumnya mungkin saya ini juga ya Pak, saya mau tahu perusahaan apa gitu kalau memang dapat hijau, karena setahu saya kalau yang sawit belum ada yang hijau ya. Sari Aditya Lokal. Sari Aditya Lokal. Astra Group. Salah satu. Jemka kini aku menjadi ada seperti PT ada yang musik kita orang rimba. Nang selama nang bulan masuk daerah SPIA PT iyo sudah 2 kalinya menipu. Ujo tipunya inya bepa apa nak kebutuhan boleh kami bantu. Apa kebutuhan pada jalan, apa kebutuhan pada kebun kain, apa pada kebun sawit. Jadi ujo kami kini bepa mungkin kalau kebun sawit, kemungkinan kebun sawit ia tanggung pada rimbanya cuma sedikit. Jadi kalau kain biarlah hektar, biarlah 2 hektar kami nerima juga. Sampai saya kini biar ada kelanjutan itu. Sudah berapa tahun lalu yang nipu seperti itu. Ya, langsung saya translate dulu. Para penghulu ini, kepala adat ini kebingungan karena memang dari pihak PT atau perusahaan skala besar yang ada di Bukit 12 itu udah semakin menekan ke ruang kehidupan orang rimba. Jadi kawasan Bukit 12 itu sudah semakin tertekan adanya ekspansi atau perkebunan skala besar yang menekan ruang hidup orang rimba, sehingga sekarang sudah semakin tersempit dan orang rimba sendiri banyak merasa tertekan, dan juga mungkin karena orang rimba itu adalah lahir tumbuh bebas di hutan, mereka berburu ya. Jadi ketika hutan semakin habis dan binatang buruan semakin punah atau hilang gitu kan, jadi otomatis mereka kadang-kadang bahkan mengambil berondol dari biji-biji sawit yang sudah jatuh tidak digunain oleh pihak PT, diambil oleh masyarakat. Itu ada dilakukan oleh aparat keamanan PT sendiri, kekerasan gitu kan. Itu yang sering terjadi. Aku menyuju lah. Tentang aku tidak setuju dari PT Sal juga.
pengaduannya caranya mengadu dulu, ujo pengaduannya ujonya uang 5 sama sekali lah terbentuk di kami tontong di kesehatan atau di sekolahan ataupun dari yang lainnya lah. Kemungkinan ada bentuk kami. Nah, kemungkinan tahu yang dulu melapu-lapu tahu. Melapu-lapu tahu yang Pak Jo kebiasaan kami. Tapi so tado piado. Jadi nyola nang kami lapuk ko kami sampai ko. Pamono apa memang orang penipu apa seperti apa? Ini sebagai teman ya pemimpin di sana menyatakan bahwa ya saya intinya sama dengan kepala adat yang memang menyatakan bahwa kita memang tidak setuju dengan adanya PT atau perusahaan skala besar yang ada di Taman Nasional karena selama ini memang orang Rimba merasa namanya sendiri itu dijual gitu kan. Namanya seperti menjual nama ya, bahasa orang di sana itu bahasanya menjual bukit ya. Itu jadi dia menjual nama seolah-olah cuma mencari nama, padahal bantuan ataupun apa yang dia lakukan itu tidak benar. Cagar biosfer itu ada banyak aturan yang tidak mungkin orang dipertahankan di situ katanya. Karena ternyata cagar biosfer itu bukan untuk orang. Cagar biosfer itu untuk hewan. Wah, jadi kalau dibiarkan cagar biosfer masa orang rimba hewan kan bukan. Kemudian apalagi itu satu-satunya yang mungkin dari aspek konservasi aturannya yaitu memang Taman Nasional. Lalu masuklah Taman Nasional. Tapi kenapa orang rimba diam aja pada waktu itu? Kalau orang rimba nggak setuju kenapa diam? Bukan apa diam, tapi memang sewaktu itu semua kegiatan dari BKSD aja tidak dilibatkan sama sekali orang rimba. Itu yang membuat kecewa orang rimba sendiri, Pak. Bahwa harapan kita bahwa Taman Nasional, kita bukan menolak Taman Nasional, tapi sistem zonasinya yang harus dilibatkan masyarakat ada di sana. Karena kita punya aturan taman konservasi tradisional. Pemerintah punya aturan konservasi. Nah, permintaan kita, marilah kita kerjasama seperti apa kita melindungi hutan kita dengan sistem masyarakat adat dan pemerintah juga mengikut kita ya orang rimba buta huruf cuman iya padahal tahu-tahu sudah jadi gitu kan. Nah, orang rimba yang lain tahu-taunya muncul satu buku RPTMBD, langsung di depan sudah muncul jadinya sudah RPTMBD. Baru kita tahu loh, artinya Bukit 12 ini sudah dijadikan Taman Nasional. Nah, kita tidak tahu yang ngambil data itu siapa. Setelah kita pelajarin ternyata itu Warsi. Nah, menjadi satu Taman Nasional dan membuat aturan Taman Nasional sendiri itu tidak dilibatkan sama sekali orang rimba. Sehingga memang apapun yang tertuang di RPTMBD sendiri itu sangat bertentangan dengan hukum adat orang rimba. Nah, itu. Dan saya tidak tahu prosesnya. Biasanya saya diundang untuk berbicara dengan mereka di proses dialog publik itu, mengenai zoning itu. Jadi itu orang Bukit 12 ditetapkan jadi Taman Nasional karena untuk melindungi orang rimba. Di SK-nya begitu. Iya, ada SK-nya. Mau tak tunjukkan ke teman-teman ini. Jadi prosesnya, spiritnya itu harus melibatkan masyarakat seperti Kayak Mentarang. 75% kan itu zona pemanfaatan tradisional. Di Kayak Mentarang itu upaya kita untuk melakukan reform terhadap persoalan-persoalan di Taman Nasional. Intinya itulah menjadi ketakutan orang rimba, Bang, karena memang tertuang di buku RPTMBD itu sendiri seperti itu gitu kan. Bisa dirubah. Iya, memang bisa. Datangkan saya ke sana. Saya tugasnya adalah mereview rencana pengelolaan dan zonasi. Ya, yang tidak sesuai dirubah. Nah, caranya gimana? Itu, ini caranya prosedurnya apa gitu kan. Kita udah kalau Bapak membuat laporan ke sini Walhi, minta direview RPTN dan zonasi karena tidak sesuai dengan aspirasi, minta Direktorat KK datang ke sana. Kita membuat dialog publik lagi di sana, kita lihat satu persatu. Kalau cita-cita saya
pengennya orang rimba itu macam mana kemajuan itu tetap kita jalani. Dalam cita-cita saya, budaya atau adat itu tetap dilestarikan. Karena memang satu-satunya kalau kita berbicara persoalan hutan ya, satu-satunya memang adat yang lebih kuat untuk melindungi hutan. Dengan Undang-Undang 41 tentang kehutanan, ternyata ketika dia menjaga hutan, itu saya melihatnya masih banyak illegal logging yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau di orang rimba sendiri, ketika itu dibilang tidak boleh dan itu tidak dilakukan. Artinya memang adat itu memang hal yang harus diprioritaskan untuk dilestarikan atau dijaga. Tunggu itu. Yang enggak pokoknya tegak gerak ngapain siap? Tegak gerak. Siap. Gerak ayo. Upacara banyak yang gerak. Tunggu di cancong kok. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Makan. Panjang dulu. Hati-hati. Dah. Sini. Dah. Ucapkan sepatah kata. Ayo, makan jajan. Ya baik teman-teman, aku baik guding bebet segelonya nio pengebaran bendera Indonesia yang pertama di rimba. Karena memang aku belum ada merasa merdeka dan bendera putih belum pernah berkibar di rimba, kita pengen diakui dan sebagai warga Indonesia. Balada orang-orang pedalaman, di hutan, di gunung dan di pesisir, manusia yang datang dari kota tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Tak tajam lagi tombak panah dan parang, tak ampuh lagi mantra dari sang pawang. Di mana cari hewan